Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukur lahu alal ilzam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa alihi wa ashabihi sadatil a'lam. Para pemirsa, kajian stilistika Al-Quran yang dimuliakan Allah. Kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang gaya bahasa Al-Quran dan makna di balik keindahan redaksi yang Allah hadirkan dalam kitab sucinya. Yang kali ini kita akan bahas judul dekatnya kiamat dalam mazid biharfain. Kita akan bahas surat Al-Anbiya ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh telah sangat dekat bagi manusia hari perhitungan amalnya, sementara mereka masih dalam keadaan lalai dan berpaling. Itu ya arti sederhananya surat Al-Anbiya ayat yang pertama. Apa yang menarik dari ayat ini? Ketika Allah mengingatkan kita bahwa kiamat sudah dekat. Hari perhitungan amal sudah dekat. Allah menggunakan kata kerja iktaraba. Iktaraba itu secara morfologi itu disebut mazid biharfain. Kata kerja yang mendapat tambahan kata, tambahan huruf 2. Dari kata qaruba menjadi iktaraba. Ya, timbangan ifta'ala. Kenapa Allah tidak mengatakan dalam mazid satu huruf? Kenapa Allah tidak mengatakan misalnya akraballahu linnasi hisabahum atau qarraba? Atau dimujaradkan karuba. Apa bedanya mazid biharfin satu huruf dengan mazid biharfain dua huruf? Ada beberapa perbedaan, baik secara struktur maupun secara semantik. Mazid biharfin atau mazid satu huruf itu maknanya ta'diyah namanya. Ta'diyah itu dia membutuhkan objek transitif. Misalnya, anzalallahu al-Qur'ana. Itu mazid satu huruf. Anzala itu dari kata nazala. Itu tambah alif menjadi anzala. Lafaz Allah sebagai fa'il dan Al-Quran sebagai maf'ulun bih atau objek. Anzalallahu al-Qur'ana. Itu namanya mazid biharfin. Ta'diyah maknanya. Yang menjadikan sebuah kata kerja itu berbentuk transitif. Butuh objek. Sehingga dia secara struktur ada 3 komponennya. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Mazid biharfain atau mazid 2 huruf, kata yang sudah ditambah 2 huruf. Maknanya itu menunjukkan makna lazimah atau mutawa'ah. Dia tidak perlu lagi ada objek. Dia bermakna ber atau ter. Maka kalau dikatakan Al-Quran turun, maka tanazzala Al-Quran. Tidak ada lagi fa'ilnya di sana. Tidak ada lagi lafaz Allahnya sebagai pelaku. Al-Quran ditarik ke depan, dia menjadi fa'il. Yang kalau dia muta'addi atau mazid biharfin, dia harus menjadi maf'ulun bih. Sekarang kita buang. Fa'ilnya kita buang, kita maf'ulun bih, kita taruh lagi ke depan. Ditempatkan sebagai fa'il dia. Karena dia sudah menjadi lazim kembali dengan menambah 2 huruf. Tanazzala. Itu. Jadi secara struktur, mazid biharfain lebih sedikit karena tinggal 2 komponen saja, fi'il dan fa'il. Kalau mazid biharfin, mazid 1 huruf, 3 komponennya, fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Nah, karena itu secara semantik, mazid biharfin, mazid 1 huruf, itu menunjukkan makna al-bu'du, jauh. Karena komponennya 3 tadi. Ya, anzala, Allahu, Al-Qur'ana. Ada 3 komponen. Ya kalau makin banyak komponennya berarti makin berjarak, makin jauh, makin panjang urusannya. Tapi kalau dia mazid 2 huruf, dia menunjukkan mana al-qurbu wal hudur namanya, dekat. Karena itu unsurnya tinggal 2 saja, fi'il, fa'il. Ia semakin sedikit ya makin cepat, makin dekat, kira-kira begitu. Ya makin sedikit komponennya berarti dia makin cepat, makin sedikit sama aja. Kalau kita berjalan makin panjang ya makin lama.
Ya, makin sedikit ya makin dekat. Kira-kira begitu. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Kenapa? Makanya gini, coba sebelum kita lihat ke surat Al-Anbiya tadi. Coba kalau perhatikan surat An-Nisa ayat 93. Kata Allah, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima." Jadi siapa yang membunuh orang beriman, satu jiwa saja dia bunuh, kekal dalam neraka, Allah marahi dia, dan disediakan untuknya azab yang pedih. Ingat, coba lihat kata a'adda. A'adda itu mazid satu huruf. Ya, a'adda. Disediakan. Ya, dia menyediakan, maksudnya Allah menyediakan. Tapi mazid satu huruf, a'adda. Kenapa a'adda? Ya, karena ingat mazid satu huruf tadi menunjukkan mana al-bu'du jauh. Jauh. Ini artinya azabnya masih jauh. Kenapa? Nanti setelah kiamat orang membunuh itu azabnya nanti kiamat. Masih lama azabnya, tunggu kiamat dulu. Makanya ada, masih panjang waktunya nih. Coba lihat surat Al-Furqan 37 ketika umat Nabi Nuh diazab oleh Allah. Apa kata Allah? Wa qauma Nuh lama kazzabur rusul aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayatan wa a'tadna liz-zalimina azaban alima. Ingat a'tadna ya, azaban alima. Yang tadi a'addalahu azaban azima. Dia sama-sama azab. Jadi yang membunuh diazab, disediakan azab untuk mereka. Allah menyediakan azab untuk mereka. Umat Nabi Nuh pun Allah menyediakan azab. Tapi untuk pembunuh a'adda, mazid satu huruf. Untuk umat Nabi Nuh a'tadna. Kenapa? Karena membunuh nanti di akhirat, masih lama diazab. Umat Nabi Nuh sudah diazab. Sudah ditenggelamkan. Karena dia azabnya dekat, di dunia dia diazab, maka azab di dunia disebut a'tadna. Nanti ada lagi tambahan di akhirat. Kalau yang membunuh, di akhirat saja nanti tunggu. Kalau umat Nabi Nuh, di dunia dapat, di akhirat dapat. Nah, karena dia dapat azab yang cepat, azab yang dekat, azab yang segera, maka Allah menyediakan azab untuk umat Nabi Nuh disebut wa'atadna dengan mazid dua huruf. Itu konsepsinya. Mazid satu huruf menunjukkan mana al-bu'du, jauh. Mazid dua huruf menunjukkan mana al-qurbu. Karena unsurnya hanya dua yang tinggal. Fi'il dan fa'il. Nah, kita kembali ke ya Al-Anbiya ayat 1. Kenapa Allah mengatakan iqtaraba lin-nasi hisabuhum? Kenapa tidak akraballah atau karaballah atau qaruba lin-nas? Ingat, mazid dua huruf menunjukkan makna al-qurbu wal hudur. Dekat dan hadir. Ketika Allah menggunakan kata iqtaraba, seakan-akan Allah ingin mengatakan kiamat itu sudah sangat dekat. Perhitungan amal itu sudah sangat dekat. Bahkan dia sudah hadir di depan matamu. Saking dekatnya hari perhitungan untukmu, seakan-akan hari itu sudah hadir di depan matamu. Seakan-akan keadaan itu sudah di hadapanmu. Itu maknanya iqtarab. Dan benar, kita dengan kiamat sudah sangat dekat. Bahkan kita berada setiap hari dalam lingkup kiamat. Ingat ketika Anda tidur, apa doa yang Anda baca? Bismikallahumma, bismikallahumma, ya ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah saya hidup dan dengan nama Engkau saya mati. Coba kita tidur dan mengatakan mati kan? Berarti kita sudah menghadapi kiamat ketika akan tidur. Setiap hari kita menghadapi kiamat sebetulnya. Dan itulah kenapa ya, kiamat itu disebutkan dalam bentuk mazid dua huruf iqtaraba, menunjukkan saking dekatnya seakan-akan Anda sudah berada di sana. Karena itu berbenarlah semaksimal mungkin, karena kiamat sudah ada di depan mata kita dan hari perhitungan sudah hadir di depan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.